الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, bab fadlud du'ai bidhahril ghaib, keutamaan berdoa secara gaib, tidak di depan orang yang kita doakan, tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Saya sakit misalnya, atau saya terlilit hutang, antum tahu, tanpa sepengetahuan saya, antum mendoakan saya. Wah, ini sangat diijabah oleh Allah, cepat dikabulkan oleh Allah, insya Allah. Lebih baik daripada saya tahu. Bagaimana sifat doa ini? Saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau, Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Beliau mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu saudara. Dan boleh kita mengatakan, saya saudaranya si fulan. Boleh, walaupun tidak ada hubungan darah sama sekali. Apakah ini bohong? Tidak. Dan bolehkah dilakukan dalam rangka mengecoh? Boleh, kalau darurat. Kalau tidak darurat, tidak boleh. Mana dalil? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, wanita ini Sarah saudaraku. Diucapkan oleh beliau dalam rangka mengecoh, karena darurat, sangat darurat. Adapun tidak darurat, tidak boleh dalam rangka mengecoh. Boleh dalam rangka tidak mengecoh. Ya, saya saudara dengan dia, saya nggak punya kepentingan apa-apa, saya tidak sedang menyembunyikan apa-apa, saya iseng atau apa ya, mengatakan bahwa fulan saudara saya. Ya, boleh. Yang kita maksud adalah saudara sama muslim, walaupun tidak ada hubungan darah sama sekali. Yahfaduhu fi ghaibatihi, saat gaib kita jaga dia. Ya. Si fulan sedang difitnah, si fulan sedang dizalimi dengan ucapan. Kebetulan saya ada di situ, dan saya tahu persis si fulan tidak seperti itu. Maka wajib bagi saya untuk membelanya, menjaganya. Kalau saya diam saja, dosa, kecuali ada resiko. Misalnya ada 3 atau 4 orang mengatakan bahwa si fulan itu pembohong, si fulan itu
Kalau ngutang nggak pernah bayar, si fulan itu begini. Saya tahu si fulan tidak seperti itu. Dan saya tahu dia mengucapkan seperti itu karena apa, saya tahu. Ya, dalam rangka menjatuhkan, dalam rangka memfitnah, dalam rangka saingan bisnis misalnya. Maka wajib bagi saya untuk membela si fulan. Tidak. Yang saya tahu tidak seperti itu. Fulan begini. Nah, begitu kira-kira. Ya. Kalau saya diam saja, berdosa saya. Kecuali tadi, saya akan terkena mudarat. Mungkin yang mengucapkan itu sambil bawa senjata misalnya, atau dia orang yang sangat besar, saya sangat kuat, sangat kaya raya, bisa melakukan sesuatu mengancam jiwa saya, boleh saya diam. Ya. Wa yansuruhu fi masyhadihi bil haqq, menolong saat masyhad. Ketika gaib kita jaga namanya, jangan sampai terfitnah. Ketika dia di depan kita, kita tolong dia. Wala yuslimuhu wala yakhdhuluhu, tidak boleh membiarkannya, menyerahkannya kepada musuh, menyerahkan kepada orang yang dolim, menyerahkan kepada polisi misalnya, padahal dia tidak salah, justru saya yang salah. Agar bukan saya yang ditangkap, saya laporkan duluan dia ke polisi misalnya, padahal saya yang salah. Saya tahu kan, ini dosa besar. Bal haddal islamu adba'ahu 'ala ad-du'a'i li ba'dihim bil hidayati warsyad. Islam sangat menganjurkan kepada pengikutnya kaum muslimin untuk saling mendoakan dapat hidayah. Jangan justru kita mengutuk, melaknat, campakkan dia ke neraka ya Allah, dia tidak mau menerima sunnah, dia terus bergelimang dalam bid'ah, sesatkan sekalian dia ya Allah. Jangan. Ya. Doakan dengan hidayah, berikanlah hidayah kepada dia ya Allah. Wa talabal maghfirata fi ghaibatihim litasta'ila qulubuhum wa alsinatuhum bil khairi li ikhwanihim, memohonkan ampun. Nanti akan dibawakan dalil bahwa Rasul saja diwajibkan, apalagi kita. Wajib bagi Rasul, tentu wajib bagi kita. Haram bagi Rasul, haram bagi kita. Mubah bagi Rasul, mubah bagi kita, kecuali ada dalil khusus. Ketika tidak ada dalil khusus, maka setiap kali Allah memerintahkan sesuatu kepada Rasulullah, otomatis perintah itu juga untuk kita. Ketika Allah melarang sesuatu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, otomatis larangan tersebut juga untuk kita. Ya. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, perintahkan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, perempuan-perempuan muslim untuk pakai jilbab. Apakah ini hanya kewajiban beliau? Kita juga wajib memerintahkan kepada istri-istri kita, anak-anak perempuan kita untuk menutup aurat. Kecuali ada dalil khusus.
Agar apa? Agar hati dan lisan kita disibukkan dengan kebaikan untuk saudara kita, berisi dengan kebaikan. Jangan sampai hati dan lisan kita dipenuhi dengan hasad, iri, dengki, benci kepada saudara kita. Kenapa? Karena kita tidak mau mendoakan saudara kita. Biasanya begitu. Kan sering ya, sebagai manusia bukan malaikat, sangat tidak sempurna kita ini. Ada saudara kita, ada tetangga kita, ada saingan bisnis kita, sama-sama dagang tiba-tiba mendapatkan nikmat, bisa membeli mobil bagus misalnya. Ada sesuatu di hati kita. Nah, agar sesuatu itu tidak berkembang menjadi hasad, iri, dengki, maka doakan. Salah satunya dengan ucapan barakallahu fiik. Ketika kita melihat kebaikan, nikmat Allah berikan kepada si fulan, lianna hadhil jawariha idza lam tastaqil bil khairi janahat ila al ghaibati wan namimah. Karena biasanya ketika jawarih kita, hati kita tidak dipenuhi dengan kebaikan terhadap sesama muslim, maka yang muncul ghibah, namimah, biasanya begitu. Kita benci kepada si fulan, iri kepada si fulan, maka ketika ada orang memancing-mancing berbicara tentang si fulan, kita semangat untuk menambah keburukan bagi si fulan. Biasanya begitu. Kenapa? Karena hati kita tidak dipenuhi dengan kebaikan, husnudzon, malah dipenuhi dengan kebencian. Ujung-ujungnya ghibah. Maka kalau antum benci kepada si A, iri kepada si A, tapi ketika orang-orang di depan antum membicarakan keburukan si A, antum diam, luar biasa. Luar biasa. Biasanya kita senang, ikut memberikan bumbu, ikut bersorak-sorai dengan ucapan-ucapan kita tentang keburukan si fulan. Dan itu nikmat. Iblis, setan memberikan kelezatan kepada kita ketika kita benci, iri kepada si fulan, keluar dari mulut kita keburukan-keburukan si fulan. Dan itu betul. Kita nggak ngarang, antum nggak ngarang. Benar. Bahwa si fulan ini pembohong, bahwa si fulan ini taruhlah selingkuh, pezina, si fulan ini subuh sering kesiangan misalnya, antum tahu dan itu benar, antum sampaikan. Dan itu nikmat, dibikin nikmat oleh syaitan. Waliyadzubillah. Wa qala ta'ala, seperti biasa beliau bawakan beberapa ayat sebelum hadis. Awal surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka siapa? Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berdoa, ya Rabb, ampuni kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah lebih dulu beriman. Kami belum lahir ya Allah, mereka sudah beriman. Kami belum lahir ya Allah, mereka sudah salat berjamaah, zakat, haji, jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siapa? Tentu para sahabat. Ya. Yang datang setelah sahabat siapa? Tentu tabi'in. Para tabi'in berdoa, memohonkan ampun untuk para sahabat. Dan ini umum, ya. Guru-guru kita atau guru dari guru kita atau senior kita yang telah mendahului kita memakmurkan masjid, memakmurkan sebuah yayasan Islam, memakmurkan majelis ilmu. Kita datang berikutnya 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, maka kita doakan. Ini yang pertama kali. Kan sebelum sahabat belum ada kaum muslimin, kan? Kaum muslimin pertama di umat ini adalah para sahabat. Para sahabatlah yang paling berhak didoakan dengan kebaikan, didoakan dengan ampun. Maka ciri-ciri tabi'in, ciri-ciri orang-orang yang mencintai sahabat adalah mendoakan sahabat. Nanti akan dibahas oleh beliau, oleh Imam Malik, betapa Rafidah nggak masuk di sini. Ya, nanti saya bacakan. Haula'i fil qismis salis, bahwa mereka itu kelompok yang ketiga. Mimman yastahiqu fuqara'uhum min malil fai'i wa hum al-muhajirun thumma al-ansar, yaitu 3 kelompok yang berhak mendapatkan harta fa'i. Apa harta fa'i? Harta yang didapat dari orang-orang kafir harbi tanpa peperangan. Kalau dengan peperangan disebut ghanimah. Jadi ada ghanimah, ada fa'i. Ghanimah perang dulu baru dapat. Fa'i tidak, tanpa peperangan. Seperti apa yang terjadi pada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Terutama Bani Nadir, ya, yang pertama kali berkhianat. Siapa mereka bertiga ini? Muhajirin, Ansar, kemudian tabi'in. Thumma tabi'una lahum bi ihsan. Kata-kata tabi'in artinya pengikut. Oleh karena itu ada kalimat at-tabi'una lahum bi ihsan. Tabi'in ini mengikuti kebaikan para sahabat. Oleh karena itu, kalau sahabat mutlak, siapapun muslim, siapapun bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim, mutlak sahabat dijamin surga, dijamin ampun, tidak ada yang terkena syubhat, tidak ada yang masuk aliran sesat, dan seterusnya. Dijamin. Beda dengan tabi'in. Tabi'in tidak ada jaminan. Artinya, kaum muslimin yang bertemu dengan para sahabat tidak semuanya baik. Kalau sahabat jelas semuanya baik. Tidak ada satupun sahabat yang terkena subhat masuk aliran sesat. Tabi'in ada. Secara waktu, secara masa, secara penamaan ya tidak disebut tabi'in. Berapa banyak kaum muslimin yang bertemu dengan sahabat, bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, bertemu dengan Muawiyah, bertemu dengan Anas bin Malik, tapi sesat. Bertemu dengan sahabat kan tabi'in, orang muslim kok, tapi tidak, ya. Oleh karena itu, kalau sahabat itu mutlak, betul-betul mutlak, siapapun yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim, maka dijamin tidak ada yang terkena subhat,
tidak ada yang masuk aliran sesat. Adapun tabi'in tidak, sekali lagi. Oleh karena itu ada kalimat walladzina taba'uhum bi ihsan. Tabi'in, tapi yang mengikuti kebaikan sahabat, gitu kira-kira. Karena ada tabi'in, maksudnya bertemu dengan sahabat, tapi malah mencaci maki sahabat, merendahkan sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Kan ucapan itu keluar dari para khawarij, padahal bertemu dengan para sahabat itu, ya. Beliau membawakan ayatnya di surah At-Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Nah, ini dia. Orang-orang yang pertama kali beriman, yaitu kalangan muhajirin dan ansar. Ada yang ketiga? Tidak ada. Cuma dua. Kalau tidak muhajirin, ansar. Ya. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti muhajirin dan ansar, mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Berarti kalau tidak mengikuti kebaikan sahabat, tidak. Radhiyallahu anhum radu'anu addalhum jannah, dan seterusnya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. ولهذا وصفهم الله تعالى بأن قلوبهم مطهرة من الغل والبغض والحسد. Allah nyatakan, Allah sifatkan hati mereka bersih. Hati mereka bersih. Tidak ada iri, tidak ada kebencian, tidak ada hasad lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman itu. Berarti Rafidah tidak masuk di sini. Ya. Saya bacakan ucapan Imam Malik. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4 kesimpulan hukum dari ayat tadi. Wa min furu'i hadhil ayah, kata beliau. Yang pertama, beliau bawakan ucapan Imam Malik. Istanbatal Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah beristimbat, mengambil hukum, beristihad, menyimpulkan min hadhil ayati, dari ayat tadi, anna ar-rafidiyya alladhi yasubbu as-sahabata laysa lahu min malil fai nasib, bahwa orang-orang Rafidah tidak berhak mendapatkan harta fai. Kenapa? Karena mencaci maki sahabat, membenci sahabat. Li'adami ittisafihi bima madahallahu bihi haula'i fi qawlihim Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Gak ada doa ini keluar dari mulut orang-orang Rafidah. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman kepada Engkau. Gak ada. Yang ada, kutuklah Abu Bakar, laknatlah Umar. Itu ucapan kotor yang keluar dari mulut Rafidah. Berarti gak masuk ke dalam ayat ini. Maka bodoh sebodoh-bodohnya orang-orang Rafidah. Ucapan Syekhul Islam, firqah yang paling jahil, paling bodoh dalam akal dan nakal. Dalam nakal dan akal adalah Rafidah. Dalam nakal luar biasa, sampai Al-Quran yang sudah dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, mereka nggak percaya. Kan bodoh sekali.
Mereka menuduh Abu Bakar, Umar memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran kami yang asli, Al-Quran kami 18.000 ayat katanya, 3 kali lipat dari Al-Quran kalian Ahlu Sunnah, kata mereka. Mushaf Fatimah katanya nanti akan dibawa oleh imam ke-12 kami. Luar biasa ucapan kotor, ucapan buruk orang-orang Rafidhah ini. Nah, karena mereka tidak memiliki sifat yang telah ditetapkan oleh Allah di atas, maka Imam Malik mengatakan mereka tidak berhak mendapatkan harta faiz. Yang kedua, anna mustalah at-tabi'in syar'iyyun. Istilah, mustalah itu istilah, ya. Terkenal mustalah hadis. Kitab-kitab yang membahas tentang hadis, riwayat, sanad disebut oleh para ulama hadis dengan mustalahul hadis. Artinya istilah-istilah hadis, ya. Penamaan yang sangat sederhana sekali, tapi isinya sangat-sangat tidak sederhana. Isinya sangat ruwet, sangat rumit, membutuhkan hafalan yang super hebat. Bayangkan, si A dari si B, si B dari si C, si C dari si D, si D dari si E dari Rasulullah, dan itu tidak boleh berbolak-balik. Matannya ada, nanti ada lagi si A dari si B dari si C dari si D dari Rasulullah, matannya beda lagi. Luar biasa, ribuan itu, ribuan. Ilmu mustalah hadis, ilmu yang sangat pelik, tapi judulnya sangat sederhana, mustalah hadis. Sementara hari ini ada anak-anak pengajian hanya belajar bahasa Arab dasar, hanya belajar ya sedikit awal-awalnya, dasar-dasarnya, disebut istilahnya dengan istilah yang luar biasa. Apa? Takhassus, antum tahu? Takhassasa ya takhassasu takhassusan. Itu apa ya? Kalau di kedokteran itu spesialisasi, ya, spesial. Kalau hanya dokter 5 tahun, dokter umum, ngambil spesial jantung, spesialis paru, spesialis kulit, spesialis ginjal. Itu takhassus, ya. Ini kebalikannya. Isinya nggak seberapa, istilahnya luar biasa, ya, besar sekali. Anna mustalahat tabi'in syar'iyyun. Istilah tabi'in itu syar'i, bukan karangan, bukan bikinan para ulama, tapi syar'i. Artinya berdasarkan dalil. Mana dalil? Sammahum bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menamakan si fulan tabi'in adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Kalau sahabat jelas, ya, ashabi kan. Ulama jelas, al-ulama warasatul anbiya, penamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in tidak ada kalimat seperti itu, tapi ada qarinah. Ulama jelas, ya.
Abid. Al-ibadah ini sekedar bahasa. Yang tidak ada istilah dari Nabi alaihi salatu wassalam, murabbi. Ya. Yang sering kita dengar sebagian firqa menyebut murabbi. Ini tidak ada. Istilah itu dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ya. Adapun tabi'in ada. Mana? Khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Berarti penamaan atau istilah tabi'in syar'i, keluar langsung dari lisan Nabi SAW. Adapun tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in tidak ada. Tetapi khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik, kaum muslimin terbaik adalah yang hidup sezaman denganku. Siapa? Tentu sahabat. Kemudian yang terbaik nomor 2 setelah sahabat. Siapa? Tabi'in, jelas kan? Kemudian yang terbaik nomor 3 setelah tabi'in. Berarti ada kan? Ada. Yang nggak ada yang keempat. Ya? Nggak ada keempat. Tsummaladina yalunahum, tsummaladina yalunahum, keempat kelima nggak ada. Cuman berakhir di ketiga. Para ulama saya kira tidak ada khilaf menamakan mereka sebagai atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Berarti secara hakikat jelas itu dari Nabi SAW. Secara penamaan saja. Kalau secara penamaan ya jangankan itu, sholat saja. Nabi pernah menyebut sholat tarawih? Nggak ada. Nabi pernah menyebut sholat syukrul wudu? Tidak ada. Sholatnya ada. Ya, sholatnya ada. Yang hadis Bilal itu. Jadi untuk memudahkan kaum muslimin menyebutnya, maka para ulama punya istilah. Ada sholat wudu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat tarawih, agar mudah menyebutnya. Adapun dari Nabi tidak ada. Ya, sholatnya ada. Sholat 2 rakaat setelah akad nikah, ini malah sampai hari ini tidak ada istilahnya secara masyhur ya. Nggak ada sholat apa itu. Memang nggak ada secara nama, tapi secara hakikat ada, prakteknya ada. Tapi secara nama ya mungkin dikatakan sholat ba'dal akad misalnya. Ya. Pokoknya intinya seperti itu. Ini semakin menguatkan ucapan para imam bahwa niat sholat itu tidak pakai lafaz. Coba kalau pakai lafaz, gimana coba? Gimana? Harus bahasa Arab kan? Maka niat sholat secara lafaz semuanya bid'ah. Niat saum secara lafaz, niat apapun secara lafaz. Adapun labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, itu bukan lafaz niat. Ya. Itu ibarat sholat seperti apa? Seperti takbiratul ihram. Itu saja. Ya. Apakah takbiratul ihram itu niat? Bukan. Niatnya kan sebelumnya. Begitu pula labbaik Allahumma umratan. Apakah itu niat umrah? Tidak. Niat umrahnya udah dari kemarin-kemarin. Itu takbiratul ihramnya umrah. Begitu kira-kira. Artinya, ketika kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, sudah tidak boleh bicara, sudah harus menutup aurat, sudah harus menghadap kiblat terus.
Begitu juga ketika kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kita sudah tidak boleh memakai wewangian lagi, sudah tidak boleh pakai peci lagi, tutup kepala, sudah tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, dan seterusnya. Sebelum mengucapkan labbaik Allahumma umratan masih boleh. Punya minyak wangi, kocorotin dulu minyak wangi. Ya, boleh, kan belum mengucapkan Allahumma umratan. Dan Rasul kan seperti itu. Sebelum memasuki ihram umrah atau haji, Aisyah mengoleskan minyak wangi dulu ke pakaian dan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika umrah tercium bau wangi, nggak masalah. Nggak masalah. Yang masalah memakai minyak wangi. Gitu ya. Yang ketiga, al-ayatu dalilun ala wujubi mahabbati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat di atas merupakan dalil bahwa mencintai para sahabat adalah wajib. Jika kita tidak punya rasa cinta kepada para sahabat, kita telah berbuat dosa, haram. Karena mencintai para sahabat wajib. Maka jangan sampai ada rasa benci kepada satu pun sahabat. Maka jangan dikorek-korek aib sahabat. Sahabat kan manusia, pasti ada aibnya lah, manusia ya. Maka hentikan menyebarkan aib Muawiyah. Itu kan yang banyak di pelajaran-pelajaran. Muawiyah itu begini-begini, membandingkan dengan Ali bin Abi Thalib. Kan berperang kan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Muawiyah dijelek-jelekkan. Yang tidak paham kaidah membawakan riwayat Ibnu Abbas disuruh oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam memanggilkan Muawiyah. Kan 3 kali berturut-turut kan, masih makan. Akhirnya Nabi kesel, didoakan buruk. Mereka mengira ini keburukan Muawiyah. Mereka tidak paham kaidah bahwa Nabi sudah mengikat perjanjian dengan Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, aku manusia bukan malaikat. Sekali waktu pasti aku ada rasa marah, keki, kesel. Nah, jika aku marah lalu aku mendoakan buruk kepada seorang muslim, sahabat pasti kan, mencaci maki seorang muslim, sahabat kan, gantilah itu dengan kebaikan. Jadi setiap kali Nabi mendoakan buruk, setiap kali Nabi mencaci maki seorang sahabat karena kesal, dan pernah terjadi beberapa kali, maka pada hakikatnya itu adalah sebuah kebaikan. Karena perjanjian ini, permohonan Nabi kepada Allah sudah Allah kabulkan. Ya, ini luar biasa. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini mencaci maki seorang muslim, mendoakan buruk seorang muslim, diganti dengan kebaikan. Ya. Saya kira tidak ada manusia seperti itu. Wa min lawazimi mahabbatihim al-istighfaru lahum was-sukun. Dan konsekuensi dari cinta kepada para sahabat itu apa? Istighfar, memohonkan ampun kepada para sahabat. Kan begitu. Kita cinta kepada si fulan karena dia baik, karena dia soleh, karena dia dermawan, tanpa diminta kita mendoakan si fulan. Doa terbaik ya istighfar. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, apalagi sudah meninggal. Wasukut, dan diam.
Diam maksudnya? Diam terhadap keburukan-keburukan mereka. Sekali lagi, mereka bukan malaikat, masih manusia, ada aib, ada cacat, ada dosa, pasti ya. Diam. Kita harus diam, jangan dibahas. Gimana mau bahas keburukan Muawiyah, kita bahas. Keburukan Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, kita bahas. Keburukan siapa? Aisyah dan Hafsah membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kita bahas. Siapa lagi? Para sahabat manusia pasti ada aibnya. Tapi gimana kita mau bahas sementara Allah sudah mengampuni mereka. Allah sudah melupakan dosa-dosa mereka. Allah sudah jamin bahwa mereka diridhoi oleh Allah. Allah meridhoi mereka. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah jamin masuk surga. Kita masih bahas. Aneh. Itulah Rafidah. Kama waqa'a bainahum wa bidzalika ta'taliful qulub. Tujuannya supaya hati itu lembut, ya. Kalau kita terus membahas aib mereka, tidak mungkin bisa lembut hati kita. Yang ada dendam, yang ada iri, yang ada hasad, yang ada benci, ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil